2,4 jutanya Oppo, kira-kira handphone ini cocok buat siapa ya? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review Oppo A54. Kira-kira handphone ini cocok buat siapa ya? Let's check this out! Kita bahas dulu desainnya. Untuk HP harga 2 jutaan, look dari HP ini cukup cantik. Warnanya kayak lembayung gitu, campuran silver metalik dengan biru. Masih berbahan plastik dengan finishing glossy yang pastinya sangat rentan dengan sidik jari. Bagian yang paling kita suka ada di lekukan bodinya yang bikin HP ini terlihat slim. Dengan ketebalan di 8,4 mm, bikin feel-nya sleek banget. Padahal beratnya di 192 gram. Untuk peletakan kameranya sendiri ada di pojok kiri atas, bentuknya kayak persegi panjang dengan 3 kamera yang disusun rapi. Tapi ada gimmick tulisan EA yang menyerupai lensa keempat. Di bawahnya ada flash serta frame-nya cukup bumpy. By the way, untuk bodi belakangnya sudah terbebas dari fingerprint sensor karena peletakannya sudah ada di samping. Pindah ke bagian depan, kalian akan menemukan layar dengan luas 6,51 inch dengan rasio layar di 89,2%. Bezel kiri kanan atasnya cukup tipis loh, tapi di bagian bawahnya lumayan terasa. Frame kamera selfie-nya sendiri sudah bertipe pansol dan di sampingnya sudah ada earpiece. Di sisi kanan, kalian akan menemukan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Di kiri ada tombol volume dan slot SIM tray yang bertipe dedicated. Di atas clean, di bawahnya ada headphone jack, microphone, port USB Type-C, dan grill speaker. Kalau menurut kita, desainnya udah cukup cantik kok. Dengan luas layar 6,51 inch, berpanel IPS LCD, beresolusi HD+, dengan refresh rate 60 Hz, dan kecerahannya di 550 nits. Cukup aneh sih langkah yang diambil Oppo menurunkan speknya di layar di seri A54 ini. Di Oppo A53 soalnya udah pakai layar 90 Hz. Pengalaman mandang layarnya sih sebenarnya biasa aja, khas layar HD+. Gak ada yang spesial lah. Kalau soal warna cukup vivid, bisa deliver warna yang cukup baik, tapi detailnya pasti turun kalau di layar HD+. Saat dipakai di sosial media juga, menurut kita jadi biasa aja, karena refresh rate-nya yang juga masih standar. Untuk sektor audio, ini juga salah satu yang dipangkas, karena di Oppo A53 menggunakan speaker yang stereo, tapi di sini masih mono. Tipikal suaranya sebenarnya cukup clear antara bass, mid, treble, dan vokal. Dan kita cukup suka dengan speaker yang seimbang kayak gini, tapi untuk stagingnya jelas nggak seluas speaker yang bertipe stereo. Aduh, sayang banget, Oppo A54 ini layar dan speakernya downgrade dari Oppo A53. Dibekali chipset MediaTek Helio P35 dengan GPU Power VR GE8320. Sedangkan untuk RAM 4GB dan internal storage di 128GB. Karena Helio P35 ini tujuannya lebih ke hemat daya, jadinya kita nggak berharap banyak untuk performa gamingnya. Pertama, kita tes Antutunya, dan kita dapat skor di 100.796 poin. Sedangkan untuk 3D Mark Slingshot Extreme, kita bisa dapat skor di 330 poin dengan grafik skor di 275 poin. Untuk game pertama yang kita tes, kita akan main di Mobile Legends. Saat pertama kali kita buka, kita bisa dapat settingan grafis di high dengan HFR-nya aktif. Wajar lah, chipset lama pastinya optimal. Nah, saat kita main, nggak bisa dibilang 100% lancar, tapi cukup smooth untuk Mobile Legends. Frame drop-nya tetap ada, walau nggak terlalu parah sih. Suhunya juga cukup adem loh, walau kita main dan download resource-nya udah lebih dari 1 jam. Lanjut ke game kedua, yaitu PUBG Mobile. Saat pertama kali kita buka, kita bisa main di smooth medium. So, kita tetap di settingan tersebut. Kita coba di arena. Lumayan lah, walau nggak smooth karena frame rate-nya kecil, tapi tetap bisa diajak fun. Abis itu kita coba main di Battle Royale. Jadi gini, once kalian ketemu musuh cuma satu atau bot masih tetap lancar, serius. Tapi kalau kalian udah nemu satu squad, even cuma berdua, langsung deh kerasa dropnya.
Fun fact-nya, kita kenal G35 lebih kencang dari P35 dalam ngegame. Belum lama ini kan kita aduin tuh dua HP, yaitu Redmi 9C dan Infinix Hot 10 Play yang pakai G35. Tapi entah kenapa enak di sini. Bukan masalah harga ya, ingat, tapi lebih ke masalah optimasi. Kalau ngelihat dari table spec-nya, handphone ini emang nggak cocok buat ngegame. Tapi kalau optimasi buat ngegame, lumayan lah. Menggunakan ColorOS 7.2 khas Oppo yang berbasis Android 10, secara tampilan menarik dan fiturnya cukup lengkap. Di antaranya ada black screen yang bisa dipakai untuk cover aplikasi yang sedang running tanpa harus mematikan aplikasinya. Screen record yang sudah bisa sambil merekam suara ataupun mute. Ada Smart Sight yang bisa kita gunakan untuk shortcut aplikasi yang sering kita pakai. Terus game space seperti biasa. UI-nya enteng dan selama pemakaian gak ada crash. Walau bloatware-nya masih tetap ada sih. Untuk biometriknya, HP ini sudah dilengkapi face unlock dan sensor fingerprint yang bisa diandalkan, karena responnya cukup cepat. Kalau kita lihat kelengkapan sensor di sensor box, udah cukup lengkap sih, cuma gyronya masih software. HP ini membawa modul triple kamera dengan lensa 13 megapiksel sebagai kamera utamanya, didampingi 2 megapiksel lensa makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk kamera depannya menggunakan 16 megapiksel. Bicara tentang kualitas hasil foto dari kamera utamanya, nggak kaget sih sebenarnya. P35 ini emang cocok banget buat foto. Exposure dan saturasinya nggak terasa lebay. HDR-nya cukup memuaskan. Separasi antar warna jelas. Detailnya juga lumayan lah. Di dalam ruangan pun kalau cahayanya cukup, masih cukup oke selama pencahayaannya masih ada. Sensor bokehnya udah cukup dalam walau nggak terlalu rapi. Kalau untuk makronya masih kurang lah. Untuk low light-nya baru deh, kameranya cukup keteteran di sini dan kita akan menangkap banyak noise pada hasil fotonya. Tapi ini bisa dibantu dengan fitur night mode yang lumayan ngangkat hasil dari foto low light-nya. Untuk kamera selfie-nya, hasilnya warnanya kita suka sih, karena warnanya mendekati natural. Terus untuk detailnya juga udah lumayan, bahkan menurut kita detailnya lebih baik daripada kamera belakangnya. Hasil foto bokehnya nggak bisa dibilang rapih sih, tapi untuk detail masih lebih detail daripada hasil kamera foto biasa. Beralih ke perekaman video, untuk kamera belakangnya bisa merekam 1080p 30fps. Warna yang dihasilkan cenderung ke arah natural, detailnya udah cukup bagus. Walau masih terlihat shaky karena belum dilengkapi IIS. Hasil perekaman video dari Oppo A54 1080p 30fps. Ya secara warna bagus, tapi kalau misalnya stabil enggak lah. Kayaknya nggak ada IIS sama sekali. Kita coba fokus. Wih cepet wih, cepet fokusnya. Untuk kamera depannya, surprisingly hasilnya lebih bagus daripada kamera belakangnya. Dan shakingnya juga agak kurang di sini. Kayaknya ini salah satu bagian yang di-upgrade dari Oppo A53. Dan ini 1080p 30fps dari Oppo A54. Hasilnya natural sih lumayan, tapi ya goyang pastilah. Tapi karena belum ada IIS, cukup bagus, fokusnya lumayan kejaga. Dan akhirnya kita nemuin apa pembeda dari Oppo A53. Di sini di Oppo A54 kameranya jauh lebih baik. Oppo A54 ini sudah dibekali baterai sebesar 5000 mAh yang didampingi dengan kepala charger 18 watt. Bukan yang terbesar, tapi karena pakai chipset irit daya, jadi lumayan lah. Setelah SOT selama 6 jam 21 menit dengan pemakaian yang lumayan ekstrim, kayak ngegame hampir 2,5 jam, include download resource ya, terus foto-foto dan video, buka medsos, dan lain-lain. Baterainya masih tersisa 30%. Sebagai gambaran, kita nonton video YouTube dengan durasi 30 menit. Layar dan speakernya kita full
difulkan dan baterainya cuma berkurang 4% aja, dari 78% ke 74%. Terus kita juga main Mobile Legends dengan settingan high dengan HFR-nya aktif selama kurang lebih 55 menit. Baterainya berkurang 13% aja, dari 67% ke 54%. Kalau PUBG kita main kurang lebih selama 52 menit dengan settingan smooth medium. Baterainya berkurang 11% aja, dari 44% ke 33%. Sementara dari sisi durasi pengecasan, kita tes dari 10 sampai 100 dengan kondisi pakai app monitoring di Antutu. Hasilnya untuk terisi penuh kita membutuhkan waktu 2,5 jam. Kalau nggak pakai apps, kita biarin aja dalam keadaan mati, hasilnya bisa lebih cepat. Dari 1 sampai 100% cuma 2 jam 12 menitan. Ya seperti yang kalian lihat tadi, untuk ketahanan baterai dan ngecasnya udah mantep lah. Nah, masuk kesimpulannya nih, menurut kita handphone ini udah pasti bukan buat gamer dong. Yang pertimbangannya, chipset selalu nomor 1. Karena HP ini hanya menggunakan chipset Helio P35. Kalau cuma media sosial, nonton YouTube, dan game-game ringan masih sanggup. Yang menurut kita jadi nilai plus di sini adalah kameranya yang cakep deh hasilnya. Mau depan ataupun belakang. Baterainya irit sama storage-nya juga cukup besar. Yang cukup jadi concern kita, layar dan speakernya jadi downgrade dari Oppo A53. Oh iya, mungkin ini bisa juga jadi pertimbangan kalian kalau service center Oppo ada di mana-mana. Dan lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!